tanggal 31 Desember. Malamnya akan ada malam pergantian tahun. Lalu anak-anak muda, anak-anak lajang, bonceng sana, bonceng sini, pergi sana, pergi sini, bakar ayam, bakar ikan. Bukan cuma ayam dia, ayam tetangga pun dipantainya semua. Lalu kemudian melaksanakan ritual-ritual, perbuatan-perbuatan, melaksanakan perbuatan maksiat. Ini hasil karya, cipta, karsa, kreasi manusia. Boleh apa tak boleh? Banyak yang bilang boleh. Oleh sebab itu, malam 31, malam 1 Januari, kalau kebetulan masjid-masjid ada buat zikir, datang. Kalau tidak ada, habis Isya, makan antimu. Ketika perbuatan itu melanggar aturan agama, boleh apa tak boleh? Boleh. Tidak. Tanggal 31 Desember. Malamnya akan ada malam pergantian tahun. Lalu anak-anak muda, anak-anak lajang, bonceng sana, bonceng sini, pergi sana, pergi sini, bakar ayam, bakar ikan. Bukan cuma ayam dia, ayam tetangga pun dipantainya semua. Lalu kemudian melaksanakan ritual-ritual, perbuatan-perbuatan, melaksanakan perbuatan maksiat. Ini hasil karya, cipta, karsa, kreasi manusia. Boleh apa tak boleh? Banyak yang bilang boleh. Oleh sebab itu, malam 31, malam 1 Januari, kalau kebetulan masjid-masjid ada buat zikir, datang. Kalau tidak ada, habis Isya, makan antimu, tidur. Karena kalau tidak kau lakukan, nanti orang akan nelpon. Kau di mana bro? Di rumah. Masa malam tahun baru di rumah? Bencong aja keluar. Ini anak lajang, anak gadis keluar. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini kan malam tahun baru, saya keluar dengan anak bapak ya. Jangan. Ustaz Somad sudah ngasih tahu kemarin, katanya malam di rumah saya. Sebentar aja Pak, kami muter-muter, habis itu pulang. Jangan, sekalian jangan. Nanti kami belikan bapak mie ayam. Ah boleh. Jangan anakku. Anak laki-laki, anak perempuan. Anak laki-laki dibonceng anak perempuan. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini. Masuk angin, gembung, muntah-muntah. Anak raja memakai katung bersulam mutiara. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dibuat pembawa acara. Kalau Tuan pergi ke Padang, jangan lupa duduk di panggung. 6 jam saya terbang, dikasih makan sayur jagung. Dari Banda Aceh 3 jam ke Cengkareng, Jakarta. Dari Jakarta 3 jam ke Gorontalo. Disambut oleh Bapak Bupati Profesor Nelson, diberi sayur jagung. Dalam hati saya, sampai hati Bapak. Ternyata jagung Gorontalo luar biasa. Gimana rasanya Pak Ustadz? Tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalian dari mulai Sabang sampai Papua, kalau mau tahu rasanya,
datang ke Gorontalo. Kualitas ekspor. Satu kata Pak Ustadz, amazing. Apa kata Pak Rahmat? Saya makan tadi dengan Pak Bupati, di depan saya duduk Pak Rahmat. Hubullah. Kata orang Gorontalo, hubullah. Dari bahasa Arab, hablullah. Hubungan dengan orang yang berzina, Allah. Hukumannya karena orang Belanda di dalam payah dilempar hablullah, mati. Ditulisnya gobel. Itu yang ketiga. Apa kata Pak Rahmat Gobel tadi? Ustadz Somad, coba dulu dicoba makanan Gorontalo ini. Di sini makanan cuma ada dua, enak dan enak sekali. Masya Allah. Nampaknya kalau lama saya di Gorontalo ini bisa gemuk sedikit. Saya bangga bisa duduk bersama mereka-mereka yang dulu waktu kami sekolah, kami hanya melihat mereka di TV. Itulah dia Profesor, Doktor, Insinyur, Haji Habib Fadel Muhammad Rahmat Gobel. Dulu kami sekolah selalu lihat mereka, tokoh nasional. Tak pernah terlintas di pikiran saya akan duduk bersama dan makan bersama dan foto bersama. Hari ini Masya Allah, Tabarakallah. Duduk pula di sebelah kanan saya Bapak Kapolres. Apa kata Pak Kapolres? Saya Ustadz Somad kemarin pergi haji, berdoa di depan Ka'bah, ya Allah izinkan aku bisa membawa Ustadz Somad ke Gorontalo. Ternyata doa kita kadang dikabulkan Allah, tidak melalui kita tapi melalui orang lain. Betul? Makanya kalian anak-anak muda kalau tidak jadi nikah dengan dia, boleh jadi niat kita dilanjutkan oleh orang. Tentu tak dapat saya sebutkan semua yang hadir di sini. Ada pula Bapak Komandan Brimob kita, Ustadz Somad, kata panitia, sebulan sebelum Ustadz mau datang, Bapak Komandan Brimob sudah datang memberitahu ke kami sambil bertanya, apa betul Ustadz Somad mau datang? Ya, kenapa? Takut hoax. Nah, ternyata malam ini bisa bertatap muka dan Masya Allah Bapak Fadel Muhammad memang ramai, tak nampak ujungnya di mana. Wah. Saya heran kenapa tenda ini dipasang, untuk apa? Dikatakan panas tidak, hujan juga tidak. Masya Allah, Tabarakallah. Jangan-jangan ini masyarakat ramai karena dikerahkan oleh Pak Bupati. Lihatlah, saya cuma mancing aja. Lihat ini orang Gorontalo, mereka tulus, tak ada dusta di antara mereka. Mudah-mudahan Allah menjadikan Gorontalo tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Gorontalo beriman, wattaqau, takut kepada Allah, la fatahna alaihim barakat, kami bukakan untuk mereka barakat, berkah-berkah, minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Lihatlah suburnya Gorontalo. Dulu ada orang berkata negeri kita ini untayan zamrud, katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Hari ini memang betul-betul nampak, dari aspal pun tumbuh bunga-bunga, tanaman-tanaman. Luar biasa. Indah.
Ini bukti. Oleh sebab itu tidak ada alasan orang Gorontalo hidup miskin, susah, melarat karena tanahnya subur. Pak Fadel, ini bukit, ini batu, Pak. Iya Ustaz Somad, ini batu kapur. Kenapa Ustaz tanya? Saya lihat batu, ada gua, kok bisa ada tanaman di atas? Dari batu bisa keluar tanaman, maka bercocok tanam. Kebun luas sejauh mata memandang. Hebat. Makanya orang Gorontalo bisa berkata, itu kebun jagung, itu sawah terhampar. Punya siapa? Tak tahu entah punya siapa. Ya punya orang Gorontalo. Kitalah yang memakmurkan tanah ini. Tidak ada bibitnya, datang ke dinas pertanian. Pak, kami perlu bibit. Bibit apa? Bibit jagung. Sudah ada. Sudah 2 kali Ustaz sebut jagung. Berkesan sekali Ustaz dengan jagung Gorontalo ini nampak. Kualitas ekspor. Rasanya rasa ketan. Masya Allah, tabarakallah. Oleh sebab itu maka tidak ada alasan orang, buktinya padi surplus beras, bukan orang Gorontalo membeli beras dari tempat lain, malah beras yang ada di sini justru menghidupi orang lain. Ustaz tahu dari mana? Makanya baca berita. Jangan buka internet cuman mau cari berita artis udah cerai atau nikah, pacaran atau hamil. Apa kau ikuti itu berita-berita? Itu YouTube luar biasa mendidik. Adik-adik yang dari Fakultas Pertanian, yang hobi bertani, buka itu ilmu pengetahuan. Bagaimana caranya? Buka www.youtube.com. Tulis saja di search, tulis di situ. Bagaimana cara tanam padi panen setahun 5 kali, enter. Gitu. Saya Pak Ustadz untuk bertani tidak mau. Terus saya maunya karamba ikan. Buat. Bagaimana cara saya bisa beternak ikan di Danau Limboto? Canggih. Ustadz tahu dari mana? Pak Fadel, ya, tolong bawa saya ke makam orang-orang soleh. Karena dengan berada di tengah orang soleh, baik hidup maupun sudah meninggal, itu hati kita menjadi tenang karena kebaikan mereka, kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya pun dibawa ke makam aulia wali Allah. Dari atas nampak danau begitu indah, terhampar tanam-tanaman yang hijau. Lalu kemudian kami pun berziarah. Negeri ini tetap aman, damai. Yang saya ceramahi hari ini semua orang-orang baik-baik. Ini adalah buah daripada dakwah para habaib dan para ulama di masa lalu. Makanya 3 fondasi tadi yang disebut Pak Prof Nelson Bupati kita. Yang pertama ilmu, yang kedua agama, yang ketiga budaya. Makanya kalau kata sambutan itu dengar baik-baik. Saya kalau ada kata sambutan saya rekam itu baik-baik. Oh itu. Ini kadang orang kata sambutan foto. Nah, kita akan bangkit yang pertama dengan ilmu pengetahuan. Amin. Kalian yang sarjana pertanian, bangkit, tanam apa yang bisa ditanam. Sarjana peternakan, lanjutkan. Mau buat karamba ikan, mau buat apa? Modalnya dari mana? Ini di atas ini kan orang kaya-kaya semua. Ajukan proposal, bagi hasil, mudharabah, murabahah, permodalan. Itu yang akan membangkitkan semangat kita. Jangan mau tamat kuliah, cita-cita tertinggi PNS. Kemarin saya ketemu kawan saya di airport. Itu istrimu? Iya, loh. Dulu perasaan bukan yang ini yang ketiga.
Saya tanya, PNS mana boleh? Ente kan PNS, mana boleh istri lebih dari satu? Aku keluar dari PNS gitu. PNS satu, keluar dari PNS bisa 3. Nah, kalian masih mau juga jadi PNS? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka gantungkan cita-cita kalian setinggi bintang di langit. Tak ada bintang malam ini. Semua bintang sudah turun ke Gorontalo. Bintang dari Jakarta hadir semua. Ini mereka yang ada di atas ini bintang-bintang kita semua. Yang selama ini fotonya kita lihat di pohon-pohon kayu. Naik semua. Masya Allah. Jadi saya lihat satu-satu. Loh, ini perasaan lebih ganteng dari foto yang kemarin. Nama nggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi yang jelas, mereka ini adalah orang-orang yang berilmu, betul? Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Orang yang beriman diangkat derajatnya. Tapi ada lagi yang diangkat derajatnya selain iman. Apa dia? Wa utul ilma. Berilmu. Beriman, berilmu. Bukan sekedar iman, tapi ada ilmu pengetahuan. Makanya Islam mengajarkan kita ilmu pengetahuan yang luar biasa. Al-Jabar, matematik. Siapa dia? Al-Khawarizmi, optik, tentang kaca, tentang kamera, tentang kemajuan teknologi. Siapa dia? Ibnu Haytham, filsafat, Aristoteles, Demokritos, Thales. Siapa dia? Dapat diterjemahkan, diinterpretasikan oleh Averroes. Patungnya masih ada tegak berdiri di Andalusia. Averroes. Orang Barat menyebutnya Averroes, orang Arab menyebutnya Ibnu Rushd. Averroes, Ibnu Rushd, Abdul Somad, Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Pak Gobel aja yang bisa pakai istilah Belanda, saya pun bisa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan bangkit. Tapi ternyata di Gorontalo bukan cuma slogan. Mari kita tingkatkan 3, berilmu, beragama, berbudaya. Ternyata yang ngomong cuma taman SMA. Bukan saya melecehkan orang taman SMA, tapi dapat dilihat dari kualitas bupati, profesor. Itu kan luar biasa. Profesor, bupati. Saya untuk nanya-nanya itu segan. Makanya tadi waktu saya dengar bupatinya profesor. Loh, kok bisa bupati profesor? Saya nggak pernah saya nanya. Kan nggak mungkin saya, Pak, Bapak kok bisa bupati jadi profesor? Nampak betul bodoh kita kan? Hilanglah wibawa kita. Masa LCMA nanya? Jadi saya diam. Jadi tadi waktu pas makan saya diam-diam aja. Nah, akhirnya cerita sendiri Pak Fadel Muhammad. Kata Pak Al-Habib Fadel Muhammad Al-Haddar, apa kata beliau? Ustadz Somad, ini orang akademisi, rektor, tapi mau coba-coba jadi bupati. Jadi ternyata kalau kalian berilmu, coba-cobanya aja jadi. Apalagi kalau serius. Iya kan? Oleh sebab itu maka mesti berilmu. Ini tidak ada ilmu sama sekali. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi. Kalau diberikan sesuatu kepada orang yang tidak berilmu, fantaziris sa'ah, tunggu kehancuran. Jembatan hancur, bangunan hancur, luar biasa. Maka tingkatkan ilmu pengetahuan. Tadi sebelum sampai saya lihat sebelah kanan, Universitas Gorontalo. Masya Allah, megah gedungnya, hebat bangunannya,
pagarnya. Kenapa itu Ustaz ceritakan? Itu yang nampak saya. Oleh sebab itu maka kalian harus punya cita-cita. Nanti kamu kalau habis ini S1 ini mau kemana? Saya mau S3. Gitu. Enggak, kamu habis ini mau kemana? Saya mau mati aja, Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kalau engkau berbuat untuk dunia, seakan-akan engkau hidup untuk selamanya. Gitu. Kamu rencana kemana? Saya mau S2, saya mau S3, saya mau postdoktoral. Yang ngomong aja cuman LCMA. Kenapa Ustaz enggak doktor? Saya dapat beasiswa 7 tahun dari AMCI, Ajong Marocain Cooperation International. 7 tahun. Yang baru saya habiskan 2. Selesai saya dapat titel Diplom Etudes Supérieures Approfondies. Masih ada jatah saya 5 tahun lagi. Di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun. Masih ada jatah kalau mau S3, PhD, Doctor of Philosophy. Tapi saya adik-beradik kandung cuma 2 orang. Saya anak pertama, adik saya anak kedua. Tidak ada anak perempuan. Ibu sudah tua. Kata mak saya, "Mak, aku mau S3. Tak ada gunanya kau S3 kalau aku almarhumah." Itulah maka saya pulang. Jadi jangan nanti apa itu Ustaz Somad ngasih kami motivasi harus berilmu, harus S3. Dia sendiri cuma LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Dulu waktu pulang bawa ijazah. Sekarang udah nikah, udah punya anak. Tapi baru sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu sehat? Masya Allah. Mudah-mudahan yang ikut acara ini semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kenapa Ustaz mendekat kemari? Tak tahu, tergerak aja hati saya. Mungkin disinilah akan lahir calon-calon sarjana-sarjana. Di antara yang membanggakan, menyenangkan, membahagiakan hati saya adalah boleh datang tim survei malam ini bisa diseleksi. Lihatlah, saya yakin dan percaya yang hadir malam ini lebih banyak anak muda daripada orang tua. Anak-anak muda. Itu berdasarkan pengamatan Bapak Profesor Dr. Haji Insinyur Habib Fadil Muhammad. Lengkap itu sudah. Ustadz Somad, saya perhatikan tadi, itu yang banyak anak muda Ustadz Somad. Betul. Gimana cara kita menguji anak muda atau tidak? Dengar dari suara takbirnya. Takbir! Anak muda. Orang tua mana bisa kuat begitu? Allah. Dia nggak bisa kuat. Kuat sedikit, kumat darah tinggi, mati. Dulu kalau pengajian itu kan yang hadir orang tua, semuanya nengok lantai. Pengajian kita malam ini adalah tentang sakratul maut. Hari ini kita bicara tentang pengentasan kemiskinan, bukan dengan perbuatan macam-macam. Yang punya bakat pertanian, tanam tanaman. Yang punya bakat peternakan, buatlah karamba kolam ikan. Yang punya bakat bisnis, berguru kepada para entrepreneur, bisnismen kita, maka insya Allah lahirlah anak-anak muda seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nggak nyambung ngomong Pak Ustadz. Masa model orang kaya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu kan miskin, pakai baju compang-camping, bajunya koyak, perutnya diikat dengan batu. Itu Muhammad mana? Bukan Muhammad yang saya kenal. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah entrepreneur sejati, bisnismen yang kaya raya. Betul? Siapa yang bilang? Betul-betul aja.
li'ilafi Quraisy, perjalanan orang Quraisy, ilafihim rihlatasy syita was-shaib, perjalanan musim syita, musim dingin, was-shaib, musim panas. Syita dingin, shaib panas. Syita dingin, shaib panas. Jangan nanti keluar dari sini saya tanya, apa musim dingin? Shaib apa syita ya? Mudah cara ingatnya. Syita dingin. Keluar air liur dingin. Syita dingin. Shaib panas. Makkah di tengah kampung halaman Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musim dingin syita, mereka turun ke Yaman. Musim panas Saif, mereka naik ke atas. Maka perjalanan bisnis mereka kita hitung: Yaman, Saudi Arabia, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina, Irak. Bisnis Nabi 7 negara. Jadi jangan kalian bayangkan Nabi Muhammad itu jual duku antar kecamatan. Nabi Muhammad SAW itu kalau hidup sekarang bisnismen ekspor impor. Makanya Khadijah mau nerima dia. Itu kan semua ini sekarang anak muda datang, Pak, aku mau minang anak gadismu. Apa yang kau bawa? Kupinang dengan bismillah. Aduh, kemarin saya dapat baca berita, ada orang di Sulawesi menikah maharnya 300 juta. Lalu semua orang memuji, hebat, luar biasa. Dia belum baca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah maharnya 1 miliar. Oh, Ustaz Somad bahaya nih ceramah begini. Kenapa? Jangan-jangan nanti naik harga mahar. Anak-anak muda semuanya besok unjuk rasa di kota Gorontalo, bawa baliho besar, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Kalau mahar mahal, maka zina murah. Betul? Tujuan Abdul Somad menyampaikan ini untuk beritahu bahwa bisnis, usaha, dagang, tani adalah membangkitkan ekonomi umat Islam mesti kuat. Adapun mahar tetap turun. Nikah yang paling bagus aqalluha mahran, yang maharnya murah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai sah. Ibu-ibu yang punya anak gadis mau dapat barakah, nikahkan anak gadismu dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Anak-anak muda setuju? Besok pagi langsungkan, jangan lama-lama. Nah, beginilah betapa indahnya. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai sah. Di tengah malam majulah mempelai laki-laki yang soleh-soleh dari Gorontalo. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Mertua di sebelah kamar mendengar suara apa itu adinda? Menantu kita sholat tahajud dengan istrinya. Kita udah nikah 30 tahun gak pernah sholat tahajud. Mereka malam pertama sudah tahajud. Siapa yang tak senang? Betul? Tapi sayangnya itu hanya ada di sinetron. Insya Allah akan diwujudkan oleh anak-anak muda Gorontalo. Engkau kaya bukan untuk membangun rumah yang besar. Engkau kaya bukan untuk membeli mobil yang mewah. Engkau kaya untuk berinfak, bersedekah, mendirikan sekolah-sekolah, tempat lembaga pendidikan. Betul?
Yang kaya-kaya pulang dari sini segera datang ke sekolah pesantren Al Khairat, tanya berapa batu bata yang perlu, berapa semen yang perlu, berapa atap yang perlu. Saya tadi dari sana, mereka sedang pembangunan. Saya tadi foto sengaja, Pak Habib Fadil Muhammad, kita foto backgroundnya gedung yang belum selesai. Ambil supaya apa, di share supaya orang melihat nanti, wah ini tempat investasi akhirat ini. Mereka akan datang besok pagi ke Al Khairat, tanya mana semen yang berapa perlu, kamu perlu berapa sak, kamu perlu batu kerikil berapa mobil, kamu perlu berapa. Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Mantulah. Insya Allah orang Gorontalo yang berhasil tanam tanaman pertanian maju, berhasil bisnis entrepreneur, maka akan lahirlah pemimpin-pemimpin yang soleh. Gak nyambung. Ustadz Somad bicara tentang pemimpin yang soleh, apa hubungannya dengan orang yang kaya? Karena orang yang mapan secara ekonomi, suaranya tidak akan bisa dibeli. Betul? Kalau ada caleg-caleg, calon-calon yang bagi-bagi uang di Gorontalo, tidak mempan karena orang Gorontalo mapan secara ekonomi. Nih 100.000 tolong pilih saya ya, gak mempan. Kalau 1 juta bisa jadi. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami dari Gorontalo. Oke. Ini Ustaz ada yang bagi-bagi uang 100.000. Haram. Jangan kasih anak istrimu makan haram. 100.000 yang kau ambil, kau belikan beras. Beras masuk ke dalam rice cooker. Sejam dibuka. Yang nggak masak, nggak kotslet. Pencet lah. Setelah pencet, tutup, sejam baru buka. Nasi. Lalu kau suap dengan sayur jagung. Ikan panggang yang enak luar biasa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Sepiring nasi berubah menjadi darah. Darah haram setetes masuk ke jantung. Dari jantung menyembur naik ke otak. Darah haram dari jantung ke otak. Otak anakmu hitam gara-gara uang haram. Maka kalau ada yang 1 juta, jangan kau terima. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil uangnya, jangan tepuk tangan dulu. Ambil uangnya, serahkan ke sekolah-sekolah yang perlu bangunan-bangunan. Setuju? Gak sama kuat setujunya dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi, ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil uangnya, serahkan ke pembangunan sekolah. Setuju? Saudara yang dimuliakan Allah, ayo malahmin, kau makan sepiring nasi, lalu kemudian berubah menjadi setetes darah, masuk ke badanmu, berubah menjadi daging, daging membalut tulang belulang. Ayo malahmin nabata min haramin, kalau daging di badanmu itu tumbuh dari nasi yang haram, dari beras yang haram, dari makanan yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka jahanam. Ditimbang nanti engkau di akhirat, berat 50 kilo, yang halal 20 saja, yang lain haram. Diobok-obok kau dalam neraka jahanam. Bismillah. Tiap hari kau berdoa, Allahumma ajirna minan nar, 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 wa qina adzaban nar. Tapi ternyata kau sudah menyuapkan makan haram ke anak-anakmu. Kira-kira masih ada yang mau ngambil uang sogok 100.000, 200.000? Tidak.
Hebat. Biasanya orang ketawa itu tanda setuju. Setuju untuk tidak maksudnya. Amin. Ini pesan yang pertama, berilmu. Berapa banyak orang tua meninggalkan anak-anak yang hebat secara ekonomi, tapi karena tidak ditinggalkan ilmu, tuan tanah menjadi tukang bersihkan tanah. Bapaknya kaya, itu tanah siapa? Tanah bapak saya. Itu tanah siapa? Tanah bapak saya. Itu tanah siapa? Tanah bapak saya. Sekarang punya orang. Gara apa? Saya jual. Mau nikah? Jual. Punya anak? Jual. Mau nikah lagi? Jual. Ustadz ini udah 3 kali ngomong nikah lagi. Istrinya meninggal. Ibu mau marah aja. Kalian yang anak-anak, ayah kalian sudah tua, ibu kalian meninggal, kalian berbakti kepada orang tua dengan apa? Ini ada 3 orang anak, apa kata dia? Papa, setelah mama meninggal, papa jangan pusing, papa bisa datang ke Surabaya, papa bisa terbang ke Singapura, papa bisa terbang ke Mekah, silakan papa mau terbang kemana? Kata si bapak, kalian terbangku saja yang kalian pikirkan, kemana aku hinggap tak kalian pikirkan. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, berilmu. Anak-anak yang ditinggalkan dalam keadaan berilmu, al-ilmu yahrusuka, ilmu itu menjagamu, wal malu anta tahrusuhu, sedangkan kalau kau tinggalkan harta, engkau yang menjaganya. Tinggalkanlah kepada anak-anak kita ilmu. Kalau anak kita berilmu, dia bisa jadi bupati, betul? Anak kita berilmu, dia bisa jadi menteri, betul? Anak kita berilmu, dia bisa jadi bisnismen. Yang Ustadz omongkan ini mana? Nih contohnya yang ada di atas ini. Nama tak disebut, untuk menjaga kode etik jurnalistik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Ustaz dari tadi megang kepala terus? Topi baru. Dah cukup saya tegak di sini ya. Mohon maaf. Ini Ustaz Somad tidak menghormati Habib. Kenapa berani membelakangi ulama? Kenapa berani membelakangi pemimpin? Kenapa berani membelakangi profesor? Sebelum maju tadi saya sudah mohon izin dulu. Perhatikan, rekamannya masih bisa diputar ulang. Waktu saya gini mereka semuanya setuju, baru saya maju. Andai tadi mereka nggak setuju, pas saya gini mereka semua enggak. Ceramah gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghadap ke sana, ibu-ibu tuh mau ngambil foto backgroundnya jamaah. Masya Allah, tabarakallah. Ada gambar Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pomalingo MPD, Master Pendidikan, beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo. Apa hubungan Pak Bupati dengan Ketua Penggerak PKK? Di sebelah beliau pula ada Profesor Dr. Insinyur Haji Fadel Muhammad, dan di sampingnya macam-macam saya kenal. Masya Allah, tabarakallah. Bersanding foto saya dengan bupati, profesor, dengan gubernur Gorontalo. Tidak ada mantan di antara kita. Gubernur Gorontalo tetap Bapak Fadel Muhammad. Adapun yang sekarang-sekarang itu hanya orang yang melanjutkannya saja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebersamaan kita di sini karena ilmu. Karena ilmu kita bersama.
kalau tidak karena ilmu tak mungkin. Bersama karena harta-harta akan binasa. Bersama karena keluarga hari ini mungkin tak jadi keluarga. Tapi bersama karena ilmu, bil khusus ilmu yang datang dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah kita bahas satu tentang ilmu. Tadi saya mulai tausiah tepat jam 9, sekarang jam 9.35. 35 menit saya sudah bicara, baru satu kita bahas. Sekarang pindah yang kedua. Pertama ilmu, yang kedua agama. Sehebat apa agama bagi orang Gorontalo? Ternyata 6 jam saya terbang dari Pulau Sumatera, filosofi yang sama. Adat bersendi, syarat bersendi kitabullah. Tadi siang saya dibawa tausiah di masjid. Masjidnya besar, megah, mewah, cantik, kaligrafi. Semua orang yang masuk ke Masjid Agung Gorontalo seperti melihat kucing. Cantik kaligrafinya, luar biasa. Cantik ya Pak Ustadz ya? Iya, mewah, cantik ya. Apa bacaan? Nggak tahu. Agama. Kalau mau tahu kehebatan, kekuatan agama, lihat masjid-masjidnya. Gorontalo kiri kanan saya lihat masjid. Tadi kami terlambat pulang, terdengar suara azan, lalu sholat maghrib bersahut-sahutan ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pula ramai di airport. Bertemu dengan orang, Pak Fadil memanggilnya Ammi. Bahasa Arab Ammi artinya, kalau bahasa kampung kami, my uncle. Ammi. Apa kata Ammi yang dipanggil Pak Habib Fadil Muhammad? Ustadz Somad? Iya. Di sini baca Alam Nasrah 7 kali. Alam Nasrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi qada dhahrak. Ini ayat untuk meringankan beban. Kenapa Ammi menyuruh saya baca Alam Nasrah 7 kali? Berarti beban yang akan ditimpakan ke pundak saya di Gorontalo berat sekali. Datang cemas saya. Apalagi saya ini kan orangnya pernah kena traumatic syndrome. Di beberapa tempat diusir. Diusir. Jadi kadang turun dari airport itu detak jantung tak normal juga. Apalagi mendengar nama, kau mau kemana? Gorontalo. Ngeri, jangan-jangan. Begitu sampai baca Alam Nasrah 7 kali. Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Apa yang akan saya terima nanti ini? Rupanya betul, sampai di Masjid Agung pagi tadi, saya dengar bapak-bapak dari kemuliaan. Gimana? Mobil bisa masuk? Mobil tidak bisa masuk nampaknya Pak. Jadi gimana? Harus berjalan manusia seperti semut. Ngambut. Ini kalau ditariknya topi saya yang baru ini. Ini yang saya pikirkan. Alhamdulillah. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta membuat orang buta, membuat orang tuli. Orang kalau sudah cinta, dia bisa buta, dia bisa tuli. Ini jamaah terlalu cinta. Saking cintanya dia buta, dia tidak tahu Ustadz itu kurus. Ditariknya tangan itu bisa copot. Itulah maka bapak-bapak dari Satpol PP, dari kepolisian ini datang. Ini bukan mereka dari TNI. Mereka hadir ini bukan Gorontalo tidak aman. Gorontalo aman. Tapi orang Gorontalo terlalu cinta dengan Ustaz. Jangan nanti keluar rekaman ini di internet, keluar isu Gorontalo tidak aman. Jangan tanam investasi, Ustaz aja ketakutan. Tidak, di sini aman, damai. Kenapa?
Yang kedua, masyarakatnya tidak hanya berilmu tapi beragama. Dan agamanya apa? Islam. Islam diambil dari kata salam. Salam artinya peace, damai. Pipis. Allah yang kita sembah, Allahumma antas salam. Allah kedamaian. Nama agama kita Islam. Orang yang menebarkan kedamaian disebut dengan Muslim. Kita ini orang yang menebarkan kedamaian. Jadi kalau ada orang mengaku Muslim, ngomongnya kasar, sumpah serapah, caci maki, dia tidak layak disebut Muslim. Lalu siapa dia? Pengacau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira Ustadz Somad selama ini ceramahnya mengacau atau menenangkan? Yakin? Jadi kalau ada orang ngejek-ngejek saya di internet, bela saya ya. Sebanyak ini membela, siapa yang takut? Takbir! Betul, Somad berani, cuman masalahnya besok pulang sendiri juga. Ini yang jadi masalah. Tapi kita tetap bersama Allah. Kun ma'allah, tetaplah bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar apa? Sabar jangan caci maki, sabar tahan lidah, jangan sumpah serapah, sabar tahan tangan, jangan pukul-pukul pipi, tarik-tarik rambut, sobek-sobek kantong. Itu bagi siapa? Orang yang anaknya meninggal, suaminya meninggal. Dulu orang Arab jahiliyah musyrik, kalau anaknya meninggal, suaminya meninggal, ya Allah, marah. Tapi setelah Islam datang, dia sabar. Dia. Ibu enggak nangis suaminya meninggal? Tidak, Pak Ustaz. Kenapa enggak nangis? Saya sabar.